Halo semuanya, selamat datang di Radio Kehidupan. Nah, pada kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti semua orang rasain. Apa itu? Itu stres sehari-hari. Nah, gue yakin nih kalian udah pasti ngerasain kan? Tapi jangan khawatir bro, karena di video kali ini gue bakal bagiin kiat-kiat super ampuh buat ngelola stres biar hidup makin lebih tenang. Gak hanya itu, gue juga bakal kasih tips tentang bagaimana cara mengatasi stres di tempat kerja dan cara efektif untuk mengelola waktu biar produktivitas kita tetap tinggi dan tetap santai. Kita nggak mau dong stres malah bikin semuanya berantakan, nggak mau lah ya. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu semua kiat-kiatnya, stay tune sampai akhir video. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian mengelola stres. Siapa tahu pengalaman kalian itu bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Sebelum kita mulai, tebak dulu nih. Kalian ngalamin stres karena apa belakangan ini? Sisipkan jawaban kalian di komentar ya. Kita bakal bahas banyak kiat seru buat melawan stres. Tapi sebelum itu, kita harus paham dulu nih, kenapa stres itu bisa muncul. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu stres dan kenapa kita butuh mengelolanya. Kalian bisa sambil ngemil cemilan favorit atau minuman teh kesukaan kalian selama penjelasan ini. Kita harus bikin suasana belajar ini lebih menyenangkan begitu. Nah, coba deh bayangin hidup ini tanpa deadline. Gak ada yang nyetel waktu, semua santai. Sekarang bayangin lagi nih hidup kita yang beneran ini, hidup di dunia nyata yang sekarang. Dikejar-kejar deadline dari sana sini, bukan cuma bikin kita produktif, tapi juga bikin jadi resep langsung stres begitu kan. Selanjutnya, siapa yang gak kenal dengan drama di kantor atau di sekolah? Bisa jadi gara-gara bos yang suka nge-push atau tugas kuliah yang numpuk sampai gunung begitu. Disinilah muncul satu lagi faktor stres. Apa dia? Tekanan dari lingkungan sekitar. Dan coba cek deh sumber stres nomor 1 di era sekarang. Itu pasti handphone. Tapi ternyata si kecil ini itu bisa menjadi penyebab stres kawan. Dari notifikasi yang gak berhenti sampai kecanduan media sosial, semuanya itu bisa bikin pikiran kita jadi rada kacau. Lalu, siapa yang gak pernah punya masalah dalam hubungan? Cowok, cewek, teman, atau keluarga pasti pernah ngerasain masalah yang bikin emosi itu naik turun. Kalau ini gak dihandle dengan baik, ya bisa jadi ini pemicu stres yang paling gede. Terakhir nih, tapi gak kalah penting ya, tekanan finansial. Gak punya duit, gak megang duit. Duit emang bukan segalanya, tapi kalau keuangan kita berantakan, nggak punya duit, bisa bikin kepala kita jadi pusing 24 jam gitu. 24/7 malah. Bayangin aja kan, tiap bulan harus mikirin tagihan yang kayak jadi rutinitas kita. Bulan ini tagihan, tanggal ini tagihan, tanggal itu tagihan, tapi nggak ada duit, mau gimana? Itu yang buat kita stres ya. Kita mulai ya. Pertama nih, kita mulai dengan bernapas. Gimana ya? Nafas itu rasanya klis gitu. Tapi ini ampuh banget. Cobain deh. Tarik napas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Praktik ini itu bisa langsung kita terapkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya lo harus punya yang namanya me time yang cukup. Gak harus setiap hari spa mahal, tapi minimal kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Main game, baca buku, atau mungkin nonton Netflix sebentar. Dalam kehidupan yang sibuk, kita deserve buat punya waktu buat diri sendiri, gitu kan? Selanjutnya juga nih, jangan pernah ragu untuk bilang enggak. No, tidak, jangan. Lu pasti ngalamin saat-saat dimana semua orang ngajakin kumpul. Entah itu nongkrong, ngajak kerja, ngopi, atau chat dan sebagainya begitu. Tapi pikiran dan tubuh lo itu udah gak kuat gitu. Udah nyerah lah. Nah, ngomongin kebutuhan diri lo itu penting bro. Jadi cukup kalau emang lo gak mau dan stres itu kan gak bisa, bilang aja enggak dulu. Kita itu bukan robot yang bisa 24/7 itu aktif terus, on terus itu kita gak bisa. Kenapa? Karena kita itu manusia teman-teman semua. Terus coba deh fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Hidup ini unpredictable, tapi bukan berarti kita jadi stres terus. Kalau lu udah benar-benar gak bisa ubah sesuatu, saran gue, mending fokus sama yang bisa kita kontrol. Ini bikin pikiran kita itu jadi lebih tenang dan gak muter-muter terus mikirin yang gak bisa diubah.
Gak kalah penting lagi, jangan lupa untuk selalu time out. Kalau lo ngelihat segalanya udah berantakan, coba deh ambil waktu sebentar buat istirahat. Ngeluarin diri dari situasi yang bikin stres, itu kayak ngasih nafas segar aja buat ke otak lo. Terakhir nih, jangan lupa untuk bersyukur. Bukan cuma omong kosong ya, tapi bersyukur ini benar-benar bisa mengubah perspektif hidup kita. Fokus sama hal-hal positif yang kita punya, bukan yang negatif. Kita akan kaget sendiri nih, gimana ini bisa bikin mood kita lebih beda banget. Kita harus punya mindset ya. Ini saran gue nih buat teman-teman semuanya. Saran gue, kita harus punya sikap ya, yang namanya mindset bodoh amat. Nah ini bukan berarti kita itu jadi orang yang gak peduli sama sekali ya, tapi lebih ke arah ya udahlah, gak apa-apa, gak usah dah, gak terlalu dipikirin. Kita itu kadang terlalu mikirin hal kecil yang sebenarnya nggak penting, yang nggak perlu dipikirin gitu. Hanya saja otak kita kalau ada hal masalah sesuatu itu selalu dibesar-besarkan, yang ujung-ujungnya itu pemicu stres nomor 1 begitu. Tapi saran gua, kalau emang ada hal-hal kecil yang sebenarnya nggak masalah, ya udah nggak usah dipikirin, ya nggak usah jadi sesuatu masalah yang besar. Bodoh amat aja, nggak usah dipikirin. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi lebih tenang, supaya hidup kita itu lebih enak aja, lebih nyaman gitu, nggak stres begitu ya. Oke ya, jadi harus punya mindset bodoh amat. Jadi mulai sekarang kita janji untuk lebih nyantai aja hidupnya, dan jangan terlalu mikirin ekspektasi orang lain juga. Ini hidup kita, bukan hidup mereka. Kalau kita mikirin terus apa yang orang lain pikirin tentang kita, itu bakal buat kita nggak tenang. Jadi hiduplah sesuai dengan diri sendiri ya. Bodoh amat atau santai aja. Kalau ada masalah, fokus ke solusi. Kalau stres, fokus sama solusi, jangan nambah masalah. Oke, hanya itu aja untuk pembahasan kali ini. See you next time dan tunggu di episode selanjutnya.